Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua dan harapan saya semua teman-teman berada senantiasa dalam kondisi sehat dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, pada sesi ini kita akan kembali membahas mengenai PMKC karena saya secara pribadi merasa bahwa hal yang dialami oleh Pak Muhammad KC ini memang patut untuk terus kita suarakan, terutama dalam rangka memberikan dukungan untuk beliau bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan sebelum teman-teman, mari kita simak satu cuplikan video berikut ini dan semoga ini bisa menjadi satu informasi yang terus menguatkan kita untuk sama-sama bergandengan tangan dalam rangka menyuarakan tentang kebenaran. Hari ini saya mendapat kemajuan yang luar biasa masalah Muhammad KC. Sebelum saya ke Bali, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Siapapun yang menyentuh Muhammad KC, dia akan membayar dengan harga yang mahal. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu. Dan sekarang ini ketar-ketir penyidiknya dan sekarang pokoknya harus dibongkar habis. Dibongkar habis dan mereka akan mendengar baik-baik apa yang saya katakan. Saya adalah korban dari penistaan agama. Jadi apapun keadaan Muhammad KC sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad KC disentuh. Menyentuh Muhammad KC berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad KC, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad KC hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad KC. Muhammad KC justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada dan Muhammad KC membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya Muhammad KC itu tidak salah. Oleh karena itu tuntutan saya, bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Ya. Harus ditangkap. Lah saya ini salah apa? Divonis oleh hakim 4 tahun. Di dalam video itu boleh dilacak di manakah kesalahan saya, apa kesalahan saya dalam video yang dipakai oleh polisi untuk memenjarakan saya. Tidak ada salahnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini video Pak Saifuddin Ibrahim bersama dengan Pak Paul Zhang beberapa waktu yang lalu itu, dan ini memang luar biasa sekali karena tadi saya dapati video ini, saya pikir ini perlu untuk kita simak sama-sama sebagai pengingat mengenai ya perjuangan dari rekan-rekan Kristiani dalam rangka mendukung Pak Muhammad KC untuk mendapatkan keadilan. Nah, ada beberapa komentar dari Pak Saifuddin tadi sebagaimana sudah kita simak sama-sama terkait dengan kitab suci ini. Tetapi pada sesi ini saya mau ajak teman-teman mari fokus mengenai Pak Muhammad KC ini, dan benar tadi ya
seperti yang pernah dikemukakan oleh teman-teman kita yang lain seperti Pak Pausang juga, ataupun kemudian Bu Lisoi beberapa waktu yang lalu, itu beliau juga berbicara bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Abdul Somad ini tidak bisa dipisahkanlah dengan agama Kristen, karena waktu yang lalu itu Abdul Somad kan berbicara mengenai jin kafir disalib, dan demikian pula ya pada sesi ini Pak Saiful Ibrahim menyoroti hal yang seperti itu. Tetapi mengapa kemudian Abdul Somad ini tidak diproses secara hukum sebagaimana yang dilakukan kepada Pak Muhammad KC, sekalipun Abdul Somad itu pernah dilaporkan oleh beberapa orang yang beragama Kristen karena ucapannya mengenai jin kafir disalib. Nah, itulah kemudian teman-teman, dan disalib itu ada jin kafir, haleluya haleluya, yang sampai sekarang kita tidak lihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah yang menjadi keresahan ataupun kemudian keprihatinan kita, mengapa implementasi hukum terutama terkait dengan topik-topik penistaan agama ini, aturan itu kerap kali lebih luar biasa diimplementasikan ketika yang diduga melakukannya berasal dari minoritas kepada mayoritas. Tetapi kalau yang diduga melakukannya berasal dari mayoritas ke minoritas, sepertinya ya kalem-kalem aja, biasa-biasa aja, tidak ada gaduhnya. Memang kita semua tahu kalau agama Kristen yang dihina ataupun diocehkan itu tidak ada gaduhnya, karena orang Kristen tidak suka demo dengan cara-cara yang seperti itu. Orang Kristen yang dilakukannya kecenderungannya adalah hadir di depan publik dan memberikan jawab atas tuduhan-tuduhan yang serampangan itu, bukan melakukan aksi demo, turun ke jalan dan segala macamnya. Tidak seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama, yang sampai sekarang kita masih menunggu dan menantikan seperti apa nanti kelanjutan dari semuanya ini. Tetapi puji Tuhan ya, teman-teman, kalau perhatikan di layar ini sangat jelas di sini ya, ada pemberitaan juga mengenai Pak Muhammad KC ini oleh media luar ya. Ini teman-teman, kalau nggak salah ini media yang di Prancis itu atau di mana teman-teman, atau di Jerman, kurang tahu ya. Ini sepertinya ini dia, seperti yang ada di layar kan semua. Ya, itu luar biasa sekali memang. Jadi kita patut terus memberikan dukungan dalam doa supaya pada akhirnya Pak Muhammad KC ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Itulah yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Ya teman-teman, janganlah berharap, kita yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan bekerja, dan kita sudah melihat hal itu ya sampai saat ini. Pak Muhammad KC, teman-teman, setelah banding di Pengadilan Tinggi Bandung beberapa waktu yang lalu, hukumannya dikurangi 4 tahun menjadi 6 tahun. Dan kemudian sekarang ini, sebagaimana teman-teman sudah ya kita dengarkan penjelasan dari Pak Kamarudin yang menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan berkas untuk mengajukan kasasi agar Pak MKC ini sebagaimana yang diharapkan Pak Kamarudin harusnya bebas murni, karena pasal yang didakwakan dari awal itu sampai ya kemudian ada vonis 10 tahun itu tidak sama dengan pasal yang awalnya dilaporkan kepada Pak MKC, karena di pertengahan jalan ada perubahan. Dan yang didakwakan kepada Pak MKC itu, teman-teman, mungkin ada di antara kalian yang belum mengetahui ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kamarudin, ternyata bukan pasal penistaan agama, tapi tentang menyebarkan kabar bohong. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, mari terus dukung dalam doa supaya pada akhirnya kebenaranlah yang terungkap, kebenaranlah yang menang. Terima kasih teman-teman. Mari terus sampaikan pendapat dan aspirasi seperti yang diajarkan oleh iman kita Kristen ya, dengan cara hormat dan lemah lembut. Puji